Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila jami'il umam. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberi nikmat-nikmatnya pada kita. Nikmat hidup di saat banyak orang tak lagi hidup. Nikmat sehat di saat banyak orang hidup tapi tak sehat. Nikmat iman, orang hidup sehat tapi tak beriman, kafir. Maka kita diberi nikmat itu sempurna oleh Allah. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Tugas kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, hari ini kita sudah masuk di bagian 10 akhir Ramadan. Salah satu amalan yang hendaknya jadi perhatian kita di 10 akhir Ramadan itu adalah amalan ibadah harta. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kata Allah, dan dalam harta mereka, artinya di harta kita itu Bapak Ibu ada haknya. Haknya fakir miskin yang minta-minta, dan ada haknya fakir miskin yang tidak meminta-minta. Quran surah Az-Zariyat ayat 19. Jadi Bapak Ibu, ada terhadap harta itu. Jadi Allah tadi sebutkan di harta kita itu ada hak orang lain. Karena harta kita sesungguhnya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Punya Allah semua yang ada di langit, yang ada di bumi dengan isinya. Ini punya Allah. Apapun itu. Termasuk harta. Maka harta itu milik Allah. Allah yang memberikan kita harta. Allah yang memberikan kita rezeki. Dan harta yang Allah berikan ada aturan dari Allah. Apa aturan dari Allah itu? Harta itu harus dibersihkan. Karena ada dari harta yang dititipkan Allah kepada kita yang bukan punya kita. Dalilnya Bapak Ibu, Quran surah At-Taubah ayat 103. Khudz min shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha
Kata Allah, ambil dari harta mereka. Orang-orang kaya itu. Ambil hartanya. Sodakotan. Sedekahnya. Ambil harta mereka, zakatnya. Kata Allah. Ambil zakatnya dari orang kaya. Untuk apa itu? Untuk mensucikan mereka, orang kaya. Sekaligus untuk membersihkan harta mereka. Maka Bapak Ibu, harta itu berarti memang harus dibersihkan. Dan harus disalurkan kepada yang pemilik haknya. Maka membersihkan harta itu Bapak Ibu ada dua cara. Ada membersihkan harta dengan cara sunnah. Ada membersihkan harta dengan cara wajib. Dan ini kita tunaikan terutama apalagi Ramadan. Apa cara membersihkan harta dengan cara sunnah itu Bapak Ibu? Membersihkan harta dengan cara sunnah, yaitu yang kita sebut namanya infak. Sedekah, wakaf. Inilah yang disebut membersihkan harta dengan cara sunnah. Namanya sunnah, dia tidak ada ketentuan batasan. Tidak ada batasan minimal. Artinya sunnah itu bebas. 1.000 rupiah kah kita infakkan dari harta boleh. Sampai 1 miliar pun boleh. Tak ada ketentuan sunnah. Namanya sunnah, orang miskin pun boleh. Jadi infak, sedekah, wakaf, bukan hanya orang kaya yang bisa melakukan. Karena dia tak ada syarat. Tak ada syarat wajib. Karena dia sunnah. Maka orang kaya sedekah, orang miskin pun boleh bersedekah. Bahkan justru Allah cinta orang miskin yang sedekah dibanding orang kaya yang sedekah. Uhibbu ahlas sakha wa hubbi lil faqiri syakhi asad. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku cinta orang kaya yang sedekah, orang kaya yang dermawan, tapi aku jauh lebih cinta orang miskin yang sedekah, orang miskin yang dermawan. Maka ini Bapak Ibu, bahwa membersihkan harta dengan cara sunnah yang kita sebut infak, yang kita sebut sedekah, ternyata bukan hanya tugasnya orang kaya, orang miskin itu sedekah. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita di antara 7 sunnah harian Nabi, salah satunya sedekah. Dan sedekah itu sumpah, manaqasa malun min shadaqah. Tidaklah harta itu berkurang dengan sedekah. Jadi Nabi itu bersumpah Bapak Ibu, tidak akan pernah harta itu berkurang dengan sedekah. Itu sumpah Nabi. Kenapa sedekah itu tak akan pernah mengurangi harta? Walaupun mungkin hitung-hitungan kita Bapak Ibu, harta itu berkurang. Hitungan matematik. Kita punya 10.000. Kita sedekahkan 5.000. Otomatis matematika berkurang, harta tinggal 5.000. Tetapi matematika Allah berbeda. Al-Baqarah 261. Ketika kita berinfak, ketika kita sedekah, Allah ganti ternyata. Pantaslah Nabi bersumpah. Al-Baqarah 261 kata Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak, dia infakkan hartanya di jalan Allah karena Allah. Maka Allah sebut perumpamaan orang sedekah berinfak itu seperti dia menanam 1 biji. Dari 1 biji tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100 butir, 100 buah. Berarti ada janji Allah. Berapapun yang kita infakkan, kita sedekahkan, Allah janji diganti paling sedikit 700 kali lipat. Bahkan di akhir ayatnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan kata Allah, Allah lipat gandakan lagi. Artinya lebih dari 700. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Inilah kenapa Nabi bersumpah. Ternyata Allah yang berjanji, orang berinfak pasti diganti Allah 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Bahkan Bapak Ibu, malaikat pun selalu berdoa.
setiap pagi. Jadi kata Nabi, Bapak Ibu, matahari itu selalu diiringi dua malaikat. Setiap matahari terbit, ada dua malaikat yang mengiringi terbitnya matahari. Dua malaikat ini senantiasa berdoa setiap pagi. Doa malaikat pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti orang berinfak hari ini dengan segera. Itu doa malaikat pertama. Tapi malaikat yang kedua, beda lagi doanya. Allahumma a'ti mumsakan tarafan. Ya Allah, binasakan, hancurkan orang yang pelit hari ini. Bayangkan itu doa malaikat setiap matahari terbit. Maka inilah rahasia. Kenapa harta orang sedekah itu tak berkurang? Satu, Allah yang janjikan. Mau diganti lebih dari 700 kali lipat. Dua, dapat doa malaikat. Bahkan Allah ingatkan kepada kita Quran surah Saba. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kau infakkan, kata Allah, kau sedekahkan, kata Allah, maka Allah janji, Allah ganti. Bagaimana cara Allah ganti? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah janji, Allah ganti. Dan Allah takkan pernah mungkin mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. Ada ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut membersihkan harta dengan cara sunnah. Infak namanya, sedekah namanya, karenanya sunnah, tak ada aturan, tak ada ketentuan. Berapapun yang kita infakkan, baik orang kaya maupun orang miskin, berapapun, karena dia sunnah, tak ada syaratnya. Dan yang kedua Bapak Ibu, membersihkan harta dengan cara yang disebut wajib. Membersihkan harta dengan cara wajib. Namanya wajib Bapak Ibu, dia punya syarat. Dia punya ketentuan. Karena dia wajib. Kalau dia tidak memenuhi syarat, maka dia tidak wajib. Siapa mereka yang syarat zakat? Ketika mereka Bapak Ibu terpenuhi syaratnya. Zakat itu ada dua. Ada yang zakat jiwa, atau yang kita sebut zakat fitrah. Ada yang kedua zakat harta. Baik zakat penghasilan ataupun zakat harta. Zakat fitrah inilah yang kita tunaikan di akhir-akhir Ramadan. Zakat fitrah, zakat jiwa. Siapa yang wajib zakat fitrah? Di antara satu, mereka yang memiliki kelebihan makanan sampai di hari raya. Bagaimana kalau dia tidak punya kelebihan makanan sampai hari raya? Berarti tidak wajib dia zakat fitrah. Jadi siapa yang wajib zakat fitrah? Syaratnya satu, ketika dia kira-kira lebaran nanti dia masih memiliki makanan dan berlebih. Maka berarti terpenuhi satu syarat. Yang kedua, dia hidup. Hidup di bulan Ramadan dan juga di awal Syawal. Orang itu. Artinya hidup di dua masa itu, hidup di bulan Ramadan dan juga Syawal. Seandainya ada bayi yang lahir. Bayi lahir itu di akhir Ramadan. Sebelum azan maghrib. Sebelum buka puasa terakhir. Lahir anak bayi. Kemudian azan maghrib masuk. Berarti sudah masuk tanggal Syawal. Malam takbiran. Si bayi masih tetap hidup. Berarti yang disebut hidup dia di dua waktu. Dua masa. Ramadan dan Syawal. Maka bayi pun wajib dikeluarkan zakat fitrahnya bagi yang menafkahkan. Maka zakat fitrah itu satu-satunya ibadah yang itu wajib kepada anak kecil. Anak kecil, laki-laki kah, perempuan kah, budak kah, hamba kah dia, itu wajib. Sebagaimana disebut dalam hadis. Jadi Nabi mewajibkan farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Nabi itu mewajibkan zakat fitri. Kepada siapa? Ala kulli hur wa abdin. Allah Nabi mewajibkan zakat itu kepada orang hamba, baik kepada orang juga merdeka. Kemudian baik juga diwajibkan kepada min zakarin au unsa, dari laki-laki maupun perempuan, diwajibkan itu. Jadi tidak ada ibadah yang anak kecil wajib kecuali zakat fitrah. Nah, ketika terpenuhi syarat, keluarkan. Berapa zakat fitrah? Sebagaimana pemerintah kita melalui Kementerian Agama sudah menetapkan besaran zakat fitrah
45.000, 40.000, kemudian 35.000. Sebagaimana apa yang menjadi konsumsi kita. Bolehkah uang, bolehkah beras, semua boleh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah berarti zakat jiwa. Karena apa fungsi zakat fitrah kata Nabi? Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lisa'im wa tu'matan limasakin. Nabi mewajibkan zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang puasa, sekaligus untuk memberi makan orang-orang miskin. Memberi makan orang miskin. Dari sini kita pahami Bapak Ibu bahwa agama ini mengajarkan kepedulian kepada sesama. Ramadan kita puasa, ini ibadah pribadi antara kita kepada Allah. Tapi di akhir Ramadan kita diajarkan zakat. Zakat ini ibadah sosial. Artinya, Islam itu mengajarkan kepada kita tidak boleh soleh secara pribadi. Tapi kita juga diajarkan soleh secara sosial. Maka peduli kita wajib. Tu'matan limasakin, kata Nabi, untuk beri makan orang miskin. Agar jangan sampai nanti di hari raya, hanya orang-orang kaya saja yang bergembira karena dia punya makanan. Maka zakat fitrah ditunaikan, dibayarkan kepada orang-orang miskin. Kenapa? Agar dia nanti di hari raya dia pun ikut bergembira. Maka membayar zakat fitrah, Bapak Ibu, boleh aja mulai 1 Ramadan. Itu waktu yang dibolehkan bayar zakat fitrah. Dari 1 Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Bolehkah bayar zakat fitrah? Boleh. Maka disebut waktu itu waktu mubah. Jadi ada yang disebut waktu mubah. Boleh membayar zakat fitrah. Kapan? Mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktu yang disebut waktu mubah. Ada waktu yang disebut waktu wajib bayar zakat fitrah. Kapan? Di maghrib akhir Ramadan. Jadi dibuka terakhir, buka puasa terakhir, kemudian sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu waktu wajib bayar zakat fitrah. Ada waktu yang sunnah bayar zakat fitrah. Kapan Bapak Ibu? Ketika habis sholat subuh. Habis sholat subuh di tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal, sholat subuh. Nah, habis sholat subuh, itu waktu yang sunnah bayar zakat fitrah. Sampai sebelum ditegakkan sholat Idul Fitri. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu yang disebut ada waktu boleh, ada waktu wajib, ada waktu sunnah menunaikan zakat fitrah. Siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka dia dianggap, kata ulama, sebagaimana dalam hadis, itu dihitung sebagaimana sedekah biasa. Tidak disebut sebagai zakat fitrah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada jenis zakat yang kedua. Kalau tadi zakat jiwa, yang kedua namanya zakat harta, zakat mal. Nah, karena dia wajib zakat ini, Bapak Ibu, tentu ada syarat. Maka zakat ini milik siapa? Miliknya orang kaya. Orang miskin tak mungkin dia zakat. Kenapa? Karena tak memenuhi syarat. Maka zakat itu wajib ditunaikan ketika terpenuhi syarat. Setidaknya Bapak Ibu, syarat zakat itu siapa mereka? 1, ketika harta yang dimiliki sampai batas nisab, batas minimal. Berapa harta simpanan yang wajib kita zakatkan? Nisabnya, batas minimalnya setara 85 gram emas. Artinya ketika ibu bapak memiliki emas simpanan sekitar minimal 85 gram. Artinya kalau kurang dari 85 tidak memenuhi syarat. Ketika memiliki emas 85 gram emas simpanan terpenuhi 1 syarat. Tapi belum wajib zakat. Apa syarat kedua biar dia wajib zakat? Ketika itu simpanan sudah dihitung haul, sudah 1 tahun. Maka ketika ibu bapak punya emas simpanan 85 gram emas atau uang, harta kita, ada tukar kita, bukan emas hari ini, adalah uang. Uang itu setara 85 gram emas dan sudah 1 tahun, maka wajib
wajiblah, terpenuhi syarat, wajiblah kita keluarkan zakatnya. Berapa yang harus kita keluarkan? 2,5%. 2,5%. 2,5% inilah yang bukan milik kita. Inilah haknya tadi Az-Zariyat ayat 19 tadi. Ada haknya fakir miskin yang minta-minta, dan ada haknya fakir miskin yang tidak minta-minta. Maka untuk siapa zakat? Jadi berbeda Bapak Ibu. Kalau zakat fitrah, maka dikhususkan untuk orang miskin dalam hadis. Jadi zakat fitrah itu tu'matan limasakin, dikhususkan untuk memberi makan orang miskin. Itu khusus zakat fitrah. Maka zakat fitrah tidak untuk masjid. Zakat fitrah tidak untuk mu'allaf. Kecuali mu'allaf itu dia miskin. Maka bukan mu'allaf sebabnya, tapi miskinnya. Maka zakat fitrah itu tidak untuk orang fisabilillah, tidak untuk, tetapi kalau dia miskin maka berhak dia zakat fitrah. Karena khusus zakat fitrah kata Nabi untuk memberi makan orang miskin, yang tujuannya agar dia ikut bergembira di hari raya. Tetapi kalau zakat mal itu untuk siapa? Untuk yang disebut dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 itu. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu kata Allah diperuntukkan kepada satu fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua masakin, orang-orang miskin. Apa beda fakir dan miskin secara fikih? Secara fikih orang fakir itu orang yang tak memiliki pekerjaan tetap. Dan dia tidak cukup menafkahi kebutuhan pokok keluarganya. Fakir. Kalau miskin, dia memiliki pekerjaan. Tetapi dari pekerjaan tetapnya itu, hasilnya tidak mencukupi untuk keluarganya. Itu miskin. Kebutuhan pokok. Kemudian untuk siapa lagi zakat? Itu kata Allah. Wal-amilina alaiha. Amil zakat. Maka amil zakat punya hak. Maka disebut dia mustahik, berhak menerima zakat. Kemudian siapa lagi? Wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf, orang yang masih lembut hatinya, dia baru memeluk Islam. Kemudian wafir riqab, budak. Budak ini untuk kita tidak ada lagi. Tapi masih ada di Palembang. Itu masih banyak budak-budak. Ya, kalau di Bengkulu tak ada lagi budak. Di Palembang masih banyak. Berarti hilang satu asnaf, budak tak ada lagi. Kemudian wal gharimin. Selanjutnya siapa? Yang keenam, mereka yang terlilit hutang. Terlilit hutang, tapi bukan hutang kebutuhan tersier, hutang untuk kebutuhan pokok. Dia terlilit hutang, maka dia berhak untuk dizakati. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah, orang-orang berangkat jihad, orang yang dalam kepentingan agama Allah, dan termasuk wa ibnis sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan. Inilah 8 orang golongan yang disebut mustahik yang berhak menerima zakat. Zakat harta. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi di antara kewajiban kita terhadap harta itu, ada kewajiban bersihkan harta dengan cara wajib, zakat. Kalau tidak kita keluarkan itu zakat, sementara kita memenuhi syarat wajib, maka konsekuensinya tentu jadi dosa besar. Karena zakat hukumnya wajib, sebagaimana sholat hukumnya wajib. Maka ayat sholat dan zakat sering beriringan. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dan dirikan sholat dan tunaikan zakat. Kata tafsir Bapak Ibu dalam tafsir, ketika dalam satu ayat ada 2 perintah. Dalam satu ayat ada 2 perintah, itu berarti bukan pilihan. Itu berarti dua-duanya harus dikerjakan, dan itu berarti menjadi syarat diterima satu sama lain. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Maka kita itu wajib sholat, wajib zakat. Ketika kita milih, ambos sholat tapi tidak zakat, berarti sholatnya tidak diterima karena dia tidak menunaikan zakat ketika dia mengingkari zakat itu wajib. Sebaliknya, dia milih zakat aja tapi tidak sholat, maka zakatnya pun tidak terima karena mengingkari kalau sholat itu wajib. Nah itu Bapak Ibu, maka ketika ada 2 perintah dalam satu ayat,
itu berarti dia menjadi syarat diterima satu sama lain. Ketika kita ditinggalkan, maka yang lain tidak diterima. Nah, inilah kewajiban kita, Bapak Ibu, perhatian kita di akhir-akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, ada kewajiban kita terhadap harta yang kita miliki itu. Maka wajib bagi kita membersihkannya, sunnah. Kalau tak memiliki syarat wajib untuk zakat, maka yang kedua dengan cara wajib. Demikian Bapak Ibu, wallahu a'lam. Kita buka tanya jawab. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada Pak Bu? Ada, silakan Pak Tudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemana kita tunaikan zakat fitrah? Bolehkah ke masjid? Boleh. Bolehkah langsung kepada orang miskin? Boleh. Bahkan yang lebih utama, kemana kita bayarkan zakat itu? Ke orang miskin yang masih ada hubungan famili, kerabat. Itu jauh lebih utama. Karena kenapa kata ulama? Ketika kita zakat, ketika kita sedekah kepada keluarga yang miskin, maka di situ ada dua yang kita lakukan. Satu, kita sudah menunaikan kewajiban kita zakat. Yang kedua, kita sudah menunaikan kewajiban silaturahim. Jadi dengan kerabat itu, dengan sanak famili, ada dua keuntungan. Zakat tertunaikan, silaturahim tertunaikan. Artinya boleh aja mau secara langsung. Kebetulan punya famili kita ini kebetulan miskin. Nah miskinnya itu. Dan karena dia famili, dengan kita datangi ke rumahnya berarti kita menyambung silaturahim. Nah itu Bapak. Jadi ke masjid boleh? Boleh. Kenapa masjid? Oh biar mungkin di RT kau rata yang dapat. Kelak kalau tidak ke masjid, kelak kita bayar ke si A. Kelak si B bayar pula ke si A. Si C rupanya ke si A. Si D si A. Akhirnya si Z tidak dapat zakat. Maka itulah masjid berinisiatif itu di mana masjid menjadi amil sementara untuk apa? Pemerataan. Tetapi boleh juga kita secara langsung. Itu Bapak, tidak ada ketentuan. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak Bu? Ya, silakan Pak. Orang menerima zakat boleh tidak bayar zakat? Wajib. Kalau dia memiliki kelebihan makanan sampai hari raya. Jadi kan syaratnya tadi Bapak Ibu, ketika dia memiliki kelebihan makanan sampai hari raya. Misal Bapak Ibu, si A ini dapat zakat fitrah dari familinya, dapat dari masjid, dapat dari tetangganya. Sehingga berasnya banyak, uangnya banyak, dan tentu berlebih sampai hari raya. Dan ketika dia keluarkan pun zakatnya, dia masih bisa cukup sampai hari raya. Maka dia wajib juga membayar zakat fitrah. Begitu Bapak. Wallahu a'lam. Silakan Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, bolehkah kita sebut ini zakat fitrah aku? Boleh tidak, boleh juga iya. Yang zakat fitrah itu harus disebutkan kalau tidak dengan langsung. Misal Bapak Ibu ke masjid. Ke masjid kan pihak ketiga nih. Berarti panitia. Sebutkan ini zakat fitrah aku. Aku dan keluarga aku sebut nama si A, si B, si C. Kenapa? Karena masjid bukan menerima zakat fitrah. Kenapa masjid harus tahu dan kenapa harus disebutkan? Agar masjid bisa mendistribusikan zakat fitrah hanya untuk orang miskin. Tetapi ketika kita tidak lewat pihak ketiga, langsung, apakah harus kita ini sebut zakat fitrah? Tidak usah. Kenapa? Cukup zakat fitrah itu niatnya kita kepada Allah.
Tidak harus kita, tak ada syarat nih zakat fitrah aku terima, tidak ada syarat. Yang jelas zakat fitrah sudah cukup kita berniat, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah lillahi ta'ala. Kemudian kita antar, ini ibu ada dari kami sedikit, selesai. Sudah sah zakat fitrah, sah. Karena dia bukan pihak ketiga, tapi ketika dia pihak ketiga, harus kita sebutkan bahwa ini zakat fitrah kami. Kenapa? Biar pihak ketiga tahu, kalau zakat fitrah tidak boleh diperuntukkan untuk masjid. Dia harus ke fakir miskin. Begitu, Bu. Wallahu a'lam. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu bapak, bagaimana dengan perhiasan emas? Misal, gigi palsu emasnya 50 gram. Misal, anting 50 gram, kalung 50 gram. Itu kan perhiasan. Apakah wajib zakat zakat hartanya? Tidak. Karena dia perhiasan dipakai ya, Bu. Tapi kalau dia perhiasan yang disimpan, tidak dipakai, berarti kan itu simpanan. Maka keluarkan wajib zakat fitrah, zakat malnya setahun sekali selama terpenuhi syarat. Tapi kalau itu bukan simpanan pakaian, maka ibu kalau punya emas, kalau takut dikeluarkan zakat, pakai. Kalau takut mengeluarkan zakat, pakai. Kalau karena perhiasan dipakai tak wajib mengeluarkan zakat fitrah, zakat malnya. Jadi misal ya kan biasa ibu-ibu pakai emas tuh kapan? Satu kalau arisan. Nah, arisan, pesta, itu kan nak ngancak kecek gitu orang mukul kan. Tidak apa-apa, yang penting dipakai. Walaupun mungkin hanya arisan, hanya pokoknya dipakai. Tetapi ketika dia simpanan, wajib keluarkan zakat kalau sampai 85 gram. Begitu ibu. Kalau simpanan, kalau pakaian tidak mengeluarkan wajib, tidak keluarkan. Walaupun ada pendapat ketika pertama kali keluarkan zakat. Kalau simpanan selama terpenuhi syarat. Tahun iko 85 gram emas. Tahun keluarkan zakat. 2,5%. Tahun depan masih 85 gram juga. Keluarkan lagi zakat. Tahun depannya lagi masih 85 gram. Keluarkan zakat. Lah, berarti zakat terus tahun. Iya, setahun sekali. Kalau tidak sampai 85 gram, cuma 84,99999 gram, tidak wajib zakat. Jadi selama dia terpenuhi syarat, nisab 85 gram emas, dan setahun keluarkan zakat. Tahun depan masih juga tidak berkurang-kurang, keluarkan zakat. Begitu ibu. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Tapi melihat bahwa membayar ini setelah ini pengalaman waktu masjid di kampung saya ada terus kita sampaikan ada jadi itu berikut surat dari Badan Amil Zakat dan sehingga terjadi perdebatan dia tetap melakukan apa dosanya kalau pengurus itu tetap memaksakan menyimpang dari hadisnya. Dan ini saya kalau saya tanya-tanya Mas ada kaitannya dengan bagaimana hukumnya kalau sama seperti itu. Membersihkan jiwa orang yang berpuasa, tetapi tidak semuanya fakir miskin.
amilin itu ngambil dari sana. Mu'alaf betul tadi nggak ada. Kemudian dalam perjalanan juga nggak ada. Fisabilillah nggak ada. Tetapi sisanya dari 3 yang dikeluarkan untuk fakir miskin dan amil masuk ke masjid. Persentase yang begitu besar dan dijadikan untuk membangun. Makanya ada masjid fakir miskin. Itu pertanyaan kami, bagaimana hukumnya supaya nanti kami menemukan ini di kampung kami atau di kampung lain, bisa kami sedikit Baik, makasih Bapak. Betul itu Pak. Jangankan di kabupaten, di kota pun masih banyak. Jadi Bapak Ibu, beda zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah itu dikhususkan hadisnya oleh Nabi, tu'matan dimasakin. Memberi makan orang miskin, selesai. Jadi zakat fitrah itu hanya untuk 2, kalau tidak fakir miskin. Itu hanya zakat fitrah. Maka tadi kalau bayar zakat fitrah ke masjid, sebut ini zakat fitrah. Agar panitia masjid tahu peruntukannya, tidak boleh mu'alaf ngambil zakat fitrah. Tidak boleh, tidak ada jatah mu'alaf ngambil zakat fitrah tuh Pak. Kecuali kalau amil itu, kalau mu'alaf itu miskin. Jadi bukan sebab amilnya dapat zakat fitrah, bukan sebab mu'alafnya zakat fitrahnya dapat, tapi sebab miskinnya. Itu Pak Bu. Jadi kalau bayar zakat fitrah ke masjid, wajib kita sebut ini zakat fitrah kami. Agar peruntukan jelas kita itu dapat amanah untuk nyalurkan. Bukan untuk kepemilikan. Maka salurkan. Oh, ikut zakat fitrah hanya berlaku kepada fakir atau miskin. Di mana di tempat kita. Mana fakir, mana miskin. Maka wajib kita datang. Itulah hanya zakat fitrah. Tapi kan datang juga ada orang yang bayar zakat mal. Kan biasanya panitia amil buka posko zakat fitrah. Biasanya masih ada juga orang kan yang bayar tetap zakat mal. Maka kalau zakat mal, di situ ada hak amil. Walaupun amil itu jadi perdebatan Bapak. Siapa amil? Amil itu orang yang kerjanya memang cuma ngitung zakat. Sementara amil-amil kita di masjid, itu amil dadakan. Bukan amil. Kan amil itu kerjanya memang ngitung zakat itulah kan. Nah kita kok amil dadakan. Sama kayak tahu bulat. Digoreng dadakan. Maka ada yang mempermasalahkan amil zakat masjid itu bukan amil namanya. Panitia. Bukan amil zakat. Nah kalau panitia tidak ada hak. Tidak ada hak dari zakat mal. Maka solusinya mana ada orang nak kerja. Kalau tidak ada dapat bukan pi Pak. dapat ujroh lah, dapat hadiah lah. Maka solusinya uang infak masjid boleh kan? Boleh, karena itu kan bagian dari memakmurkan masjid. Bukan dari zakat. Tapi kalau dia miskin dan dia amil, maka dapatnya karena dia miskinnya. Nah begitu Bapak Ibu. Jadi zakat fitrah hanya fakir miskin. Selesai. Nah kenapa ada orang menyamakan? Nah, itu masalahnya. Kenapa dia menyamakan? Kita berbaik sangka mungkin dia menganggap zakat fitrah itu bagian dari zakat mal. Atau mungkin karena dia tidak tahu. Wallahu a'lam. Tapi memang kita itu Bapak Ibu, kita itu karena dapat ilmu dari nenek-nenek moyang kita, maka apa kata nenek moyang kita selalu anggap benar. Padahal kan nenek moyang kita itu kan manusia juga biasa. Dulu mungkin keterbatasan ilmu. Sekarang ilmu juga sudah canggih. Artinya kita itu kadang tidak menerima nasihat kebenaran yang jelas-jelas benar. Karena kita tuh maaf Bapak, kan ada hadis keras hati. Orang keras hati itu kan susah menerima kebenaran. Qaswatul qalbi, keras hati. Maka itulah tugas kita menyampaikan perlahan-lahan Bapak kepada panitia zakat, pengurus masjid. Karena panitia zakat itu kan yang bentuk pengurus masjid. Zakat fitrah jelas hanya untuk fakir miskin. Tapi kalau zakat mal boleh tadi 8 asnaf tadi. 8 asnaf. Jadi jangan sampai kelak orang jadi tidak percaya kepada panitia gara-gara kelak salah zakat fitrah kita disalurkan. Sampai kelak dikecek tadi masjid fakir miskin. Gara-gara itu kelebihan pembayaran zakat fitrah yang harusnya untuk fakir miskin. Berdosa tak pengurus panitia kok? Berdosa.
berarti dia tidak amanah. Kan orang kan ngasih kepada panitia itu untuk tolong salurkan. Dan itu amanah. Sama Bapak Ibu panitia kurban. Tapi menjual daging kurban. Menjual kulit sapi kurban. Maka berdosa dia tidak amanah. Panitia itu hanya sebagai wakil dari orang yang berkurban. Panitia zakat itu wakil dari orang yang berzakat. Wakil. Tugasnya distribusikan. Begitu Bapak. Maka banyak orang kan kalau tidak percaya. Akhirnya kenapa? Dia bayar zakat fitrah secara langsung kepada kerabatnya, mungkin kepada tetangganya. Wallahu a'lam. Begitu Bapak. Memang susah Bapak memahamkan kepada orang itu. Bayangkanlah, itulah Nabi itu Pak. Itulah Nabi itu. Tidak terbayang kita kan merubah dari kebiasaan nenek moyang menyembah berhala untuk menyembah Allah. Pantas Nabi itu. Sampai nak dibunuh, sampai dibenci, sampai terusir. Kita baru mendakwahkan, oh zakat fitrah untuk orang miskin. Kadang aja kita dah putus asa kan? Betul tuh Pak. Maka tidak terbayang alangkah hebat dakwah Nabi. Wallahu a'lam. Begitu Pak. Tapi teruslah kita dakwahkan. Nah, kalau cak kita insya Allah paham yang hadir. Yang masalahnya yang jadi panitia amil zakat tuh kan yang tidak datang pengajian. Ke masjidnya tuh pas jadi panitia Pak. Mohon maaf biasanya seperti itu. Di tempat-tempat lain lah. Yang kami pahami, panitia amil zakat tuh sebanyak yang kami tengok, itu yang jarang sholat 5 waktu ke masjid. Jarang dia sholat 5 waktu ke masjid. Dan jarang dengar pengajian. Jadi cak mana ilmu itu nak sampai? Makanya tahu paham ilmunya itulah dari nenek moyangnya. Oh iko zakat fitrah boleh dibagi. Gitu tadi Pak. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas perhatian karena nyit tadi sudah berbunyi. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu, kami hari Ahad yang 2 pekan lalu, bukan maksud Idan tidak hadir karena memang inilah kelemahan kami, karena tua itu Pak Bu. Jadi miskomunikasi dengan masjid. Jadi ada masjid itu Bapak Ibu, karena kami ini lupa lah tua. Jadi mesan untuk ceramah subuh hari Ahad nih, itu habis Ramadan tahun lalu. Jadi dah berturut-turut, kami tidak dihubunginya lagi. Tiba-tiba menghubungi pas dekat nak masuk Ramadan. Sekitar berapa? 2 hari nak Ramadan kemarin. Jangan lupa ya Ustaz, jadwal seperti biasa. Seperti biasa, cak mana? Ya cak tahun-tahun lalu, setiap Ahad subuh. Kamilah berjanji ke Buya Nazar. Bahwa setiap subuh kedua dan subuh Ahad keempat. Itulah akhirnya kami bingung tuh Pak Bu. Jadi mohon maaf, ini kesalahan kami. Karena juga tidak dikomunikasikan. Karena dianggapnya kami itu selalu dah subuh Ahad. Jadi setiap Ramadan. Karena tidak dihubungi, kami pikir tidak dijadwalkan lagi. Maka kami terima yang Buya Nazar. Jadi mohon maaf Ahad yang kedua ya Pak. Kedua yang lalu kami tidak bisa hadir, bukan disengaja. Nak maafkan kami tak Pak Bu? Alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin, terima kasih. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث